Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divya Legenta Ramada dengan nomor NIM 2331 4070 111 008. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas PBL 3 yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari backdoor sendiri. Dari pertemuan 6 dari mata kuliah Keamanan ke Aplikasi, dosen Pak Johan Erika WPM Kom. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan di PPT-nya Pak Johan mengenai backdoor sendiri, yaitu upload shell script, get full server access. Jadi, eh, how to deal with backdoor? Jika misalnya mengisolasi, memisahkan aplikasi antara web sendiri dan identify to backdoor, terus remove to file backdoor ataupun ubah password sendiri. Dan ini adalah kayak penjelasan dan di sini saya sudah mempunyai penjelasannya sendiri mengenai backdoor yang sudah saya rangkum di materi Word. Nah, backdoor mengacu pada metode yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem komputer atau jaringan tanpa otorisasi yang sah. Kehadiran backdoor bisa sangat merugikan karena memungkinkan penyerang untuk mencuri data, mengubah konfigurasi sistem, atau bahkan meluncurkan serangan lebih lanjut. Backdoor adalah jalan pintas tersembunyi yang dapat digunakan oleh penyerang atau dalam beberapa kasus oleh pengembang untuk mengakses sistem secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna atau administrator. Backdoor adalah software yang biasanya digunakan untuk mengakses sistem tanpa harus melalui mekanisme yang umum digunakan seperti login. Contohnya seperti ini. Jika mungkin ada suatu file yang dimana filenya itu bisa masuk dan bisa melihat nanti nama user tersebut. Nah, itu mungkin kerentanan tersebut terjadi karena pada file yang ada di codingannya itu rentan untuk dimasukkan oleh file-file backdoor tersebut. Nah, fungsi dari tujuan backdoor sendiri yaitu penyerang bisa mengendalikan sistem dari mana saja. Pencurian data mengambil informasi sensitif mengenai kredensial login, login user, ataupun data pribadi tersebut. Dan juga instalasi malware, mengunduh dan menjalankan program jahat lain. Jika aplikasi sedang running atau aplikasi sedang berjalan, dia mengunduh instalasi malware. Menghindari deteksi biasanya dirancang agar tidak mudah deteksi oleh antivirus. Dan pencurian file pada website. Dan ciri-ciri sistem terkena backdoor yaitu sistem menjadi lambat tanpa penyebab yang sangat jelas. Aktivitas jaringan yang mencurigakan saat tidak digunakan. Ada proses yang aneh saat berjalan di latar belakang. Antivirus tiba-tiba nonaktif, ada akun pengguna baru yang tidak dibuat oleh pemilik. Jadi, ciri-ciri sistem terkena backdoor itu ada aktivitas yang mencurigakan saat tidak digunakan, ada proses yang aneh saat di latar belakang. Antivirus tiba-tiba dinonaktifkan, ada akun pengguna baru yang tidak dibuat oleh pemiliknya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu cara melakukan serangan terhadap backdoor, yang dimana codingan ini rentang terhadap penyerangan backdoor, yaitu penguploadan file backdoor. Oke, mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan. Dan di sini saya mempunyai file upload backdoor PHP di sini. Nah, dan di sini ada file index untuk from, yaitu untuk mengupload file, upload foto yang nantinya, terus habis itu ada upload file yang dimana di sini upload file ini nanti dia masuk ke dalam file upload upload sini. Jadi dia tuh kayak file name, file to upload name, terus habis itu file berhasil diupload. Nah, tadi kalau misalnya dalam sebuah Windows eh, security-nya dimatikan seperti ini. Nah, security yang ada di Windows, jika misalnya dimatikan, nanti akan ada yang namanya penyerangan. Penyerangan tersebut yang nantinya bisa ter Nah, penyerangan tersebut yang nantinya bisa menyebabkan eh, terjadinya serangan backdoor yang jadi ketika misalnya backdoor ini misal tadi nih, kalau misalnya saya belum menambahkan ada encryption di sini. Nah, di sini file backdoor ini terus akan hilang terus karena
dianggap file ini tidak aman. Jadi saya mematikan saya menambahkan ini dan mematikan antivirus saya untuk mencoba simulasi bagaimana backdoor itu berjalan ke depannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan kalau misalnya backdoor ini digunakan. Saya akan buka localhost. Nah, di sini saya mempunyai upload file yang sederhana saja, yaitu kita pilih pilih file. Nah, kita pilih file make.php. Setelah itu kita upload. Nah, hasilnya file berhasil diupload ke backdoor.php. Sedangkan file backdoor.php tersebut filenya sangat berbahaya untuk sistem aplikasi dan pada sistem aplikasi tersebut nanti bisa terkena eh, kayak kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, si orang ini bisa melihat eh, laptop kita, user kita namanya siapa. Dia itu menggunakan ini nih, menggunakan tambahan backdoor PHP CMD Wahmi. Ini kita copy aja. Terus di sini. Nah, laptop V7 PSK Rifcat lah. Nah, ini kan nama saya nih. Nah, ini laptopnya saya. Ini jaringan laptop saya dan ini nama nama pemilik akun user saya. Ini dia kenapa bisa mengetahui ini? Ini kan mungkin sangat berbahaya bagi orang yang menyerang sistem dari website saya tersebut. Nah, dan bagaimana sih cara mitigasinya? Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu, yaitu update perangkat lunak secara berkala, yaitu harian, mingguan, ataupun bulanan. Gunakan antivirus firewall yang andal, yang proteksinya yang tidak bisa diserang oleh eh, kayak serangan-serangan dari luar dan juga audit kode baru untuk memastikan tidak ada fungsi yang tersembunyi. Pantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi koneksi yang mencurigakan. Jangan gunakan software bajakan. Nah, seringkali software-software yang kita beli bajakan ataupun krek-krekan tersebut yang menyebabkan adanya di dalamnya file-file apa file-file malware yang berbahaya. Makanya jangan sampai kita beli file bajakan yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan sistem kita. Oke, langkah selanjutnya cara mitigasinya adalah kita ubah file upload ini, kita hapus, hapus saja, terus kita hapus itu, kita hapus. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu untuk file indeksnya itu sebenarnya sama aja seperti ini. Dan untuk backdoor ini kan yang tadi masukkan kita upload file analitik ini kita hapus dulu. Dan kita akan menambahkan HTTP access yang di sini untuk melihat nih file yang dimasukkan itu file tipenya itu tipe apa sih, terus lihat ya, masukkan dulu ke sini, terus habis itu kita jelaskan mengenai upload ini. Di sini dia masuk ke dalam folder upload yang dimana membaca file to upload name. Terus habis itu dia akan mengecek nih file yang diupload bukan gambar. Contohnya kayak tadi filenya itu PHP. Nah itu kan bukan gambar. Dia akan gagal kalau diupload. Nah, terus habis itu dia melihat tipe filenya itu apa, CPG, CPG, PNG. Kalau misalnya tidak, itu tidak diperbolehkan. Nah, habis itu file gambar berhasil diupload ketika file tersebut masuk, yaitu file gambar. Jika tidak masuk yaitu upload gagal. Mungkin saya akan mencobakan di sini saya akan upload sebuah gambar. Kita upload sebuah gambar pusat. Terus habis itu upload, coba kita upload. Nah, file gambar berhasil diupload ke upload. Nah, ini sudah berhasil diupload. Bisa dilihat juga pada sini sudah masuk dalam folder upload. Dan langkah selanjutnya, coba kalau misalnya kita mengupload file yang berbahaya tadi. Contohnya file backdoor. File backdoor kan sangat berbahaya ya, yaitu filenya bukan gambar. Nah, di sini yaitu
file yang diupload bukan gambar. Dan mungkin begitulah kalau misalnya yang diupload itu bukan sebuah file ataupun gambar. Nah, kesimpulannya yaitu eh, dalam practices coding in software development, input validation dan authentication, access control atau accounting itu sangat penting. Jadi ada pembatasan siapa aja yang bisa mengupload file ataupun yang mengupload gambar dan backup untuk harian dan incremental backup. Jadi itulah dari penjelasan materi backdoor tersebut dan cara mencegahnya yaitu update perangkat lunak secara berkala, gunakan antivirus. Terus habis itu jangan gunakan software yang bajakan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi